Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. Saya dari kelas 10 Kelistrikan Kapal 2. Saya di sini akan membacakan tugas Siskomdik yang berjudul Pengertian Logika dan Algoritma. Pengertian logika dan algoritma. Logika dan algoritma merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan dari barisan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Pengertian logika dan algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yaitu penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Kata Al-Khawarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoris, kemudian lambat laun menjadi algorit, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Pengertian logika dan algoritma serta fungsinya. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Artinya saat kita memiliki masalah, maka kita harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang logis. Intinya logika adalah ilmu yang mengarahkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu dan berkaitan erat dengan algoritma. Sementara algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma terdiri dari logika, metode dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sehingga algoritma dapat juga diartikan sebagai urutan langkah-langkah secara sistematis dan logis. Pengertian logika dan algoritma, manfaatnya dan tujuannya. Adapun tujuan atau manfaat belajar logika dan algoritma sebagai berikut. Manfaat belajar logika: 1. Membuat seseorang mampu berpikir sesuai kebenaran dan realita. 2. Mampu berpikir sesuai waktu dan tempat yang pas. 3. Membentuk cara berpikir secara logika yang lurus, kritis, rasional, ketat, tertib, dan metodis. 4. Meningkatkan kemampuan secara objektif dan format. 5. Menambah kecerdasan dan meningkatkan keahlian berpikir mandiri. 6. Mendorong untuk berpikir sendiri mandiri. 7. Meningkatkan cara berpikir dengan nalar yang baik. 8. Mampu menganalisa suatu kejadian dengan sistematis. Tujuan belajar algoritma: 1. Tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan pada bahasa pemrograman manapun. 3. Memperkuat cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah. 4. Membantu otak agar berpikir panjang. 5. Memperkuat analisis ketika pembuatan program. 6. Memperluas pace berpikir. Pengertian logika dan algoritma. Sifat-sifat algoritma. Algoritma bisa dikatakan baik jika memiliki 6 sifat berikut ini, yaitu 1. Algoritma memiliki input atau kondisi awal sebelum dilaksanakan. 2. Menciptakan output setelah dilakukan. 3. Metode dalam algoritma terdefinisikan dengan jelas dan mudah digunakan. 4. Suatu algoritma harus mempunyai kondisi output atau akhir setelah jumlah langkah yang terbatas jumlahnya yang dilakukan terhadap setiap kondisi awal atau input telah diberikan. 5. Langkah dalam permasalahan dilaksanakan dalam waktu tertentu hingga pada akhirnya mendapat solusi sesuai dengan yang diharapkan. 6. Metode algoritma berlaku untuk setiap himpunan masukan yang sesuai dengan persoalan yang diberikan. Ciri-ciri algoritma. Adapun ciri-ciri algoritma sebagai berikut. 1. Memiliki awal dan akhir atau terbatas. 2. Tidak memiliki arti ganda dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. 3. Memiliki input. 4. Memiliki output. 5. Harus efektif atau bisa menyelesaikan persoalan. Algoritma disajikan dalam bentuk tulisan atau bahasa dan dalam bentuk gambar. Selain itu, algoritma dalam bentuk tulisan haruslah menggunakan bahasa yang dapat dimengerti manusia dalam menyajikan langkah-langkah algoritma. Penyajian algoritma dalam bentuk tulisan juga dapat dilakukan menggunakan pseudocode. Istilah pseudocode berasal dari kata pseudo yang berarti mirip atau menyerupai dan code yang berarti kode program. Contoh bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyatakan pseudocode ialah basis,
Pascal, C, dan lain-lain. Sedangkan penyajian algoritma dalam bentuk gambar sering disebut flowchart. Fungsi algoritma. Berikut terdapat beberapa fungsi algoritma terdiri atas 1. Bisa digunakan untuk memecahkan program yang rumit. 2. Menggunakan fungsi algoritma bisa menjadikan program yang besar menjadi program yang lebih sederhana. 3. Dapat digunakan berulang atau lebih dari 1 kali penggunaan. 4. Memudahkan dalam pembuatan program. 5. Bisa mengatasi segala masalah dengan logika dan urut. 6. Menggunakan fungsi algoritma bisa melakukan pendekatan top down dan juga divide and conquer, meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. 1. Program yang ada menjadi lebih terstruktur dengan rapi sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami atau dikembangkan. 2. Ketika terjadi kesalahan bisa dicari dengan mudah karena dengan fungsi algoritma bisa mendapatkan alur yang jelas. 3. Ketika ingin melakukan modifikasi pada program bisa dilakukan hanya pada satu modus saja tanpa harus merubah dan mengganggu modul yang lain. 4. Dokumentasi yang lebih mudah. Jenis-jenis algoritma. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis algoritma terdiri atas 1. Divide and conquer. Paradigma untuk membagi suatu permasalahan besar menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil. Pembagian masalah ini dilakukan terus-menerus sampai ditemukan bagian masalah kecil yang mudah untuk dipecahkan. Singkatnya, menyelesaikan keseluruhan masalah dengan membagi masalah besar dan kemudian memecahkan permasalahan-permasalahan kecil yang terbentuk. 2. Dynamic programming. Paradigma pemrograman dinamik akan sesuai jika digunakan pada suatu masalah yang mengandung substruktur yang optimal dan mengandung beberapa bagian permasalahan yang tumpang tindih. Paradigma ini sekilas terlihat mirip dengan paradigma divide and conquer. Sama-sama mencoba untuk membagi permasalahan menjadi permasalahan yang lebih kecil, tapi secara intrinsik ada perbedaan dari karakter permasalahan yang dihadapi. 3. Metode serakah. Sebuah algoritma serakah mirip dengan sebab pemrograman dinamik. Adanya jawaban dari sebuah masalah tidak perlu diketahui dalam setiap tahap dan menggunakan pilihan serakah apa yang dilihat terbaik pada saat itu. 4. Sistem flowchart. Metode flowchart merupakan diagram air yang menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Sistem flowchart tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, tetapi hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. 5. Pseudocode atau kode semu. Pseudocode atau kode semu merupakan metode yang